Ini adalah Jeki. Dia adalah mahasiswa semester 4 yang ingin mendapatkan IPK 4. Tapi ada mata kuliah yang membuat dia bingung untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu jaringan komputer dan komunikasi data. Dan tiba-tiba Ojek, lagi ngapain? Lagi belajar nih. Belajar apaan? Itu loh tentang pengkodean HDB 3. Walah, ngapain sih belajar segala? Orang kan UTS masih lama ini. Terus emang IPK segalanya kan kagak? Lah itu mah ucapan IPK-nya tinggi. Batilim, lu belajar pengkodean HDB 3 dari mana sih? Oh, gua tuh belajar dari sini nih. Jadi kalian bingung tentang pengkodean HDB 3. Oleh karena itu, mari tonton video ini. Halo teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengkodean HDB 3. Sebelum itu kita harus kenalan dulu nih dengan HDB 3. Apa sih itu HDB 3? HDB 3 atau High Descending Bipolar of Order 3 adalah salah satu teknik pengkodean yang digunakan dalam komunikasi digital. Nah, teknik ini itu dirancang dalam mengatasi beberapa masalah yang ada pada transmisi data, seperti meminimalkan jumlah perubahan polaritas kebalikan arah sinyal yang terjadi, serta untuk meningkatkan kepadatan sinyal dan transmisi. Kemudian HDB 3 ini bisa juga disebut dengan suatu kode yang menggantikan string-string dari 4 0 dengan rangkaian yang mengandung 1 atau 2 pulsa atau disebut sebagai violation code. Nah, jika violation code terakhir positif, maka violation code selanjutnya pasti negatif dan begitu pula sebaliknya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Di sini saya akan majukan penjelasan dari teman saya. Jadi yang selanjutnya itu ada tujuan HDB 3. Tujuannya itu ada dua. Jadi satu, mengurangi jumlah perubahan polaritas atau kebalikan arah sinyal dalam transmisi data. Dua, meningkatkan kepadatan sinyal untuk efisiensi transmisi data. Nah, selanjutnya itu ada pola pengkodean. Pola pengkodean juga ada dua. HDB 3 itu satu, HDB 3 menggunakan pola pengkodean yang terdiri dari rentanan 1 dan 0 yang diubah menjadi pola sinyal yang sesuai dengan aturan tertentu. Yang kedua itu HDB 3 memanfaatkan pola pengkodean khusus untuk mengidentifikasi momen yang kritis dalam transmisi data. Nah, aturan pengkodean HDB 3 itu sama, ada dua juga. Jadi satu, jika ada lebih dari 3 0 berurutan, HDB 3 melakukan substitusi dengan pola khusus. Yang kedua, pola substitusi bipolar bergantung pada jumlah kekosongan sebelumnya. Oke, selanjutnya lanjut oleh teman saya lagi, ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan aturan pengkodean HDB 3. Contoh penerapan HDB 3 tanpa pengkodean HDB 3. Nah, ini saya punya contoh. Misalkan kita memiliki rangkaian biner seperti yang tertera di situ. Tanpa pengkodean HDB 3, kita akan memiliki banyak perubahan polaritas yang tidak efisien. Dengan pengkodean HDB 3, kita bisa menghindari banyak perubahan polaritas yang tidak perlu. Hasil pengkodean HDB 3 sebagai berikut: 101 ditambah 000 min 011 000 plus 000 plus 00 min 10. Dan saya akan melakukan pengerjaan manual melalui kertas di video berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan cara pengerjaan sistem HDB 3. Jadi di sini ada rumus HDB 3, yaitu jika bit itu ada positif dan negatif, dan di sini ada ganjil, maka di sini 000 plus. Jika negatif, 000 negatif. Dan jika ini genap, maka min 00 min dan plus 00 plus. Oke, kita langsung masuk ke pengerjaannya. Satu ini positif, jadi masuk positif. 0, karena satunya tadi sudah positif, maka negatif. Nah, di sini kita pakai rumus even ya, karena di sini kan sudah negatif nih, maka kita pakai plus 00 plus.
Nah, karena di sini sudah negatif, maka ini negatif. Maksudnya karena ini sudah positif, ini negatif. Lalu masuk ke rumus. Lalu ini masuk ke rumus lagi. Karena ini plus kan, ini positif kan. Jadi kita masuk ke genap yang ini. Nah, karena ini sudah negatif, maka kita juga pakai rumus yang ini. Nah, karena ini sudah positif, maka ini satunya negatif. Lalu, oke, sekian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan HDB3. Keuntungan HDB3 pertama, mengurangi jumlah perubahan polaritas, meningkatkan kepadatan sinyal. Yang kedua, ada efisien dalam transmisi data jarak jauh. Kemudian ada kelemahan HDB3. Yang pertama, memerlukan lebih banyak perhitungan dan logika dalam pengodean dan dekodean. Yang kedua, ada rentan terhadap kesalahan jika tidak diimplementasikan dengan benar. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengimplementasikan tentang pengkodean HDB3 di bahasa pemrograman Python. Nah, baik, di sini kita bikin dulu function tentang HDB3 encode untuk encoding kode-kode kita yang mau kita encode dengan HDB3. Nah, sini kita juga menggunakan parameter bit masukan. Nah, di sini functionnya isinya adalah ada bit kode. Di sini juga yang berisi bit kode itu sebuah variabel yang berisi tentang list kosong, dan juga ada 0 berurutan 0, dan juga variabel polaritas ya, benar, yang berisi string tambah. Di sini teman-teman juga ada, ini kita sebagai penjelasannya yaitu menginisialisasi counter, menghitung jumlah 0 yang berurutan pada variabel 0 berurutan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan looping dalam functionnya. Dari function tersebut kita akan melooping. Nah, di sini kita bikin for bit in bit masukan, kita bikin function untuk melooping ya. Nah, di sini looping untuk setiap bit dalam bit masukan, yang kita inputkan di sini di functionnya. Kemudian jika bitnya itu bernilai string 0, maka 0 berurutannya itu inputannya akan ditambah 1. Kemudian ini ada pengembalian function yaitu read bit kode. Nah, kemudian untuk contoh pengaplikasiannya ada seperti ini teman. Ini contoh inputan masukannya kita ada 001100 seperti ini, contoh inputan bit kita. Kemudian kita memasukkan bit masukan ini ke dalam function yang kita buat kan. Function yang kita buat tadi kan HDB3 encode. Ini HDB3 encode. Kemudian kita masukkan bit masukannya ini. Kemudian kita cetak hasilnya yaitu inputan bitsnya, bit ini yang kita masukkan. Kemudian hasil encode-nya dari HDB3 kita keluarkan. Oke, kita akan jalankan ya teman-teman kodenya. Bentar, terlebih dahulu saya besarkan terlebih dahulu biar kelihatan. Oke. Udah. Oke, Python. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini inputan kita tadi, dan setelah di-encode dengan HDB3 maka hasilnya akan seperti ini. Keren. Oke, jadi teman-teman, untuk sekian presentasi dari kami yaitu tentang apa itu teknik pengkodean HDB3 serta implementasinya pada codingan Python. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Jack kesimpulannya. Oh, berarti jadi pengkodean itu digunakan untuk mengkomunikasi digital dengan tujuan untuk mengoptimalkan transmisi data ya. Ngerti nggak sekarang? Ngerti? Ya, lumayan ngerti lah. Oh, ya udah, kalau Thank udah you, ngerti Salim. ya udah, kalau gitu gue cabut dulu ya. Oke, yuk. Oke, assalamualaikum. Thank you.